Kali ini saya mau sedikit review Sony Xperia XZ2 Compact. Ya pasti teman-teman para pecinta Sony tahu ya, kalau Sony Xperia XZ2 Compact ini HP yang paling kecil di jajaran Sony Xperia XZ2 series. Seperti namanya, yaitu Sony Xperia XZ2 Compact. HP ini kecil, enak dibawa kemana-mana karena ukurannya cuma 5 in. Dan untuk harganya pun sudah di kisaran 1-1,2 jutaan. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga. Saya sudah cek di beberapa e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, terus juga di marketplace Facebook, harganya di kisaran 1-1,2 jutaan. Kalau kita lihat dari desainnya, mungkin HP ini terlihat HP jadul ya. Bezel atas itu masih tebel banget, dan di bagian layar pun ini masih ada tombolnya. Khas banget HP jadul. Ya, ini HP keluaran sekitar tahun 2018 yang lalu ya, jadi cukup wajar. Dan Sony sampai sekarang masih menggunakan bezel yang tebal seperti ini, terutama di bagian atas dan di bagian bawah. Dan HP ini pun ukurannya cukup tebal ya, ini seperti bantal karena di bagian belakang itu ada gelembung atau melendukan lah. Jadi tebal banget, tapi ini di tangan itu kerasa nyaman banget. Karena sekali lagi HP ini ukurannya kecil, cuma 5 in. Melendukan di tangan itu bikin HP ini kerasa pas banget di tangan, kerasa napak banget di tangan. Jadi untuk penggunaan harian, jelas Sony Xperia XZ2 Compact kerasa sangat pas banget, apalagi ukurannya yang 5 in. Soal build quality jangan diragukan lagi ya, Sony Xperia XZ2 Compact ini menggunakan rangka dari aluminium dan back-cover terbuat dari kaca. Jadi ini kerasa sangat solid banget, kerasa HP ini HP premium. Oh ya, untuk seri yang saya beli ini versi Docomo ya, karena kebanyakan yang beredar di Indonesia itu yang versi Jepang, jarang banget yang versi global. Makanya banyak banget bloatware aplikasi-aplikasi bawaan dari Jepangnya. Dan kita mesti nonaktifkan atau uninstall ya, karena sebagian tidak bisa di uninstall, jadi sebagian cuma bisa dinonaktifkan saja. Jadi mungkin ini salah satu dari kekurangan Sony Xperia XZ2 Compact versi Jepangnya. Oke, di sini saya akan lanjut ke bagian tentang ponsel ya. Kita cek untuk update-annya. Kita pergi ke pengaturan, ke tentang ponsel. Oh ya, saya lihat di GSM Arena updatean terakhir di Android 10, tapi yang saya cek di HP saya, ini updatean terakhir di Android 9. Dan sampai sekarang belum dapat update lagi ke Android 10. Kurang tahu kenapa ya, mungkin ini masalah software atau mungkin ada kendala lain. Mungkin teman-teman juga punya Sony Xperia XZ2 Compact ya, apakah dapat Android 10 atau tidak? Monggo tulis di kolom komentar. Lanjut ke bagian baterai ya, ini juga salah satu kekurangan dari Sony Xperia XZ2 Compact karena baterainya yang ukurannya cuma 2800 mAh. Tergolong kecil, tapi ini wajar ya, karena HP ini HP ukurannya yang kecil. Dan saya juga cek di bintang pagar, ini tersisa 2200 mAh. Jadi di tahun 2026 ini jelas sudah kerasa sangat poros banget. Untuk kebutuhan sosial media saya kurang lebih ngecas 2-3 kali lah. Dan menurut aku ini sudah kerasa boros banget dan perlu pergantian baterainya. Tapi di Indonesia jarang banget yang jual baterai dengan kondisi bagus, terutama yang copotan. Kebanyakan yang sudah sekitar 2200 sampai 2400-an. Dan untuk RAM dan internalnya ini menurut aku masih cukup digunakan di tahun 2026. RAM 4GB dan internal 64GB. Untuk kebutuhan ringan ya, untuk menginstal aplikasi sosial media, WhatsApp, terus juga untuk sedikit game, menurut aku sih ini masih cukup ya, ini masih berjalan dengan normal dengan RAM cuma 4GB. Untuk keamanan Sony Xperia XZ2 Compact mengandalkan fingerprint ya, tapi ini fingerprintnya di bagian belakang bodinya, tidak seperti Sony Xperia pada umumnya yang biasanya di samping kanan layar. Dan fingerprint seperti ini digunakan di Sony Xperia XZ2 series sampai Sony Xperia XZ3 yang menggunakan fingerprint di bagian belakang. Tapi ini seperti menghilangkan ciri khas dari Sony Xperia itu sendiri. Lanjut ke bagian layar, HP ini sangat bagus banget soal layarnya. Meski masih berjenis IPS, tapi kerapatan pixelnya mencapai 466 ppi. Ditambah layar yang kecil, kerapatannya rapat banget, jadi untuk kebutuhan nonton video jelas sangat bagus banget. Untuk kebutuhan nonton video 4K di YouTube, mentok di 2160/60 HDR. Jadi buat teman-teman yang suka nonton video, film, anime, dan lainnya, Sony Xperia XZ2 Compact ini sangat bisa diandalkan. Paling cuma ukuran layarnya ya yang kurang mendukung menurutku, karena kecil. Ditambah lagi Sony Xperia XZ2 Compact menggunakan speaker stereo ya, speakernya di atas dan di bagian bawah.
Meski kurang nendang suaranya, tapi ya lumayan lah sudah menggunakan stereo speaker. Bagi teman-teman yang pengen beli Sony Xperia, khususnya yang versi Jepang, ingat ya, HP ini tidak resmi dan kebanyakan yang tidak bea cukai. Biasanya yang beredar di Indonesia itu yang WiFi only, seperti yang saya beli ini. Ini WiFi only ya, dan kalau kita pasang kartu ini cuma panggilan darurat saja. Saya sudah setting-setting baik di APN, terus di settingan 4G-nya, tapi tetap tidak ada jaringannya. Karena memang HP ini HP ilegal ya, tidak bayar bea cukai dan tidak resmi masuk Indonesia. Jadi wajar kalau sinyalnya tidak ada, dan ini perlu pertimbangan ya sebelum membeli Sony Xperia yang tidak bayar bea cukai atau tidak resmi masuk ke Indonesia. Dan yang disayangkan, Sony Xperia XZ2 Compact tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Padahal HP ini enak sekali ya dijadikan sebagai perangkat musik karena ukurannya yang kecil. Tapi sayang tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Di Sony Xperia XZ2, XZ3 sampai Sony Xperia One sudah tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Tapi di Xperia One Mark II sudah ada lagi lubang jack audio 3,5 mm. Dan menurut aku ini yang sangat disayangkan ya. Padahal perangkat ini enak banget untuk kebutuhan musikan. Untuk kamera depan ini beresolusi 5 megapiksel, perekaman mentok di 1080x30 fps. Sedangkan di bagian belakang terdapat satu buah kamera juga 19 megapiksel, perekaman mentok di 4K 30 fps. Untuk hasil kameranya cenderung ke biasa saja ya, tidak terlalu wah-wah banget seperti kamera profesional Sony. Dan untuk kamera belakang ini tidak ada OIS-nya ya, cuma ada AIS-nya. Jadi untuk kestabilan video mungkin agak kurang dibandingkan yang sudah mendukung OIS. Untuk kebutuhan videografi maupun fotografi saya rasa gambarnya kurang ya, perlu diedit. Jadi buat teman-teman yang suka ngedit foto maupun video, mungkin Sony Xperia XZ2 Compact ini masih cukup worth it. Tapi kalau teman-teman yang suka foto instan, jepret langsung upload, mungkin Sony Xperia XZ2 Compact kurang soal gambarnya. Pertanyaannya, apakah Sony Xperia XZ2 Compact masih worth it untuk dijadikan HP utama? Menurutku sih kalau dilihat dari spesifikasinya ini masih worth it ya. Buat kebutuhan sosial media, browsing, terus ngegame ringan ini masih sangat lancar. Tapi kalau kita lihat minusnya seperti sinyal dan lainnya, menurut aku Sony Xperia XZ2 Compact cocoknya dijadikan HP kedua. Karena ada beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan ya, seperti baterai, sinyal, dan lainnya. Untuk seorang tutunya pun ini masih cukup tinggi di kisaran 460 ribuan. Jadi untuk kebutuhan sosial media, game-game ringan, jelas HP ini masih sangat lancar menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 845. Di mana chipset ini menurut aku masih cukup lancar dan masih sangat lancar untuk kebutuhan harian, baik kebutuhan game ringan maupun kebutuhan cuma sosial media, browsing, dan lainnya ini masih sangat lancar. Jadi kalau teman-teman punya Sony Xperia XZ2 Compact tapi sinyalnya all operator, untuk dijadikan HP utama ini masih cukup worth it menurutku. Untuk game-game ringan di sini saya sudah install ya, seperti Mobile Legends dan Magic Chess Go Go Go. Untuk grafiknya pun ini tergolong sudah sangat bagus, ultra, standar, tinggi, super, dan HD. Jadi untuk kebutuhan ngegame, chipset Qualcomm Snapdragon 845 ini masih cukup worth it. Paling Sony Xperia XZ2 Compact yang kalah itu baterainya ya, karena cuma 2800 mAh. Mungkin teman-teman ada yang pengen beli Sony Xperia XZ2 Compact di tahun 2026 ini. Tapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum membeli Sony Xperia XZ2 Compact. Untuk kelebihannya seperti ukurannya yang compact. Jadi di tangan itu kerasa pas banget, nyaman. Untuk pemakaian harian dengan satu tangan jelas HP ini sangat nyaman banget. Berbeda dengan HP zaman sekarang yang gede-gede banget. Untuk build quality-nya jelas sangat bagus banget ya. Karena ini rangkanya terbuat dari aluminium, bodinya terbuat dari kaca di bagian depan maupun di bagian belakang. Speakernya pun menggunakan speaker stereo di bagian atas dan di bagian bawah. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap, NFC, giroskop, dan lainnya. Tapi untuk minusnya yaitu sinyalnya. Karena biasanya yang beredar di Indonesia itu yang WiFi only. Terus bloatware-nya itu banyak banget, karena ini versi Jepang ya, versi Docomo. Jadi bloatware aplikasi-aplikasi Jepang itu banyak banget. HP ini tidak ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus HP ini juga baterainya sangat kecil, cuma 2800 mAh. Di tahun 2026 ini jelas kerasa sangat boros banget.
Mungkin cukup sekian saja, sedikit kekurangan dan kelebihan dari Sony Xperia XZ2 Compact. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, dijadikan HP kedua, HP ini masih sangat worth it. Oke, terima kasih, mantul.